5 hal yang wajib Anda tahu dari puasa Asyura. Pertama, puasa Asyura itu hukumnya sunnah. Dikerjakan mendapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, artinya kita semua meninggalkan puasa Asyura, kita tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Hadza yaumu Asyura wa lam yaktubillahu alaikum siyamah wa ana shaimun faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Nabi Muhammad, puasa hari Asyura itu Allah tidak mewajibkan di hari itu untuk berpuasa, akan tetapi saya berpuasa, kata Nabi Muhammad. Siapa yang mau puasa silahkan, mau berbuka pun tidak ada masalah. Kedua, fadilah puasa Asyura yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Ahtasibu ayyaghfirallahu sanatal qamadiyah." Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa puasa Asyura ini fadilahnya itu menghapus dosa yang tahun lalu. Nah, ini juga menjadi dalil bukti kesunahan puasa Asyura, bukan kewajiban, karena kalau dia kewajiban mesti ada ancaman bagi yang meninggalkan. Tapi Nabi Muhammad hanya memberikan reward kepada orang yang mengerjakan. Adanya reward tanpa ada ancaman bagi yang meninggalkan itu bukti kesunahan. Nah, kata Nabi Muhammad, reward orang yang puasa Asyura itu dosanya dihapuskan, dosa tahun lalu dihapuskan. Lalu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim bahwa dosa yang dihapuskan itu hanya dosa-dosa kecil saja. Kalau memang dia adalah orang yang bersih dari dosa kecil, maka dosa besar yang dia punya itu diringankan. Kalau pun dia adalah orang yang tidak punya dosa besar, maka rufi'a lahu darajat, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ternyata puasa Asyura ini adalah puasa wajib dulunya yang kemudian dihapus kewajibannya setelah datang kewajiban puasa Ramadan. Bahkan dalam banyak riwayat Nabi Muhammad SAW diceritakan puasa hari Asyura ini sejak sebelum beliau berangkat hijrah ke Madinah gitu. Sebelum berangkat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sudah berpuasa. Setelah hijrah, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari Asyura. Jadi hari Asyura itu puasa wajib dulunya, sampai kemudian datang bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, turun perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura dihapuskan, yang wajib hanya Ramadan saja. Keempat, ulama menganjurkan puasa Asyura ini didahului dengan puasa Tasu'a, tanggal 9 bulan Muharramnya. Apa sebab anjuran tersebut ada? Pertama, disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Pertama, khawatir bahwa hilal yang terlihat itu kelewat. Jadi yang kita anggap sebagai tanggal 9 itu nyatanya tanggal 10. Maka tanggal 9 dianjurkan berpuasa, takut-takut lihat hilal yang di tanggal 1 itu keliru begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, anjuran Asyura itu dibarengi dengan Tasu'a sebagai bentuk pembedaan terhadap orang-orang Yahudi yang juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram, banyak versi sebabnya kenapa orang Yahudi berpuasa. Salah satu sebab yang paling masyhur adalah Yahudi memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka itu sebagai hamdan lillah, syukur kepada Allah, mereka mengagungkan tanggal 10 Muharram itu dengan berpuasa. Nah, sebab yang kedua sebagai pembedaan dengan puasanya orang Yahudi, inilah sebab yang dikuatkan oleh banyak ulama termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi puasanya tanggal 9 itu bukan karena apa-apa, tapi sebagai bentuk pembedaan terhadap puasa orang-orang Yahudi. Yang kelima, puasa Asyura itu juga disunnahkan, sebagian ulama mensunnahkan puasanya 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, dan juga tanggal 11. Dan ini banyak disebutkan oleh banyak ulama. Ya tentu sebab yang tadi disebutkan di nomor keempat bahwa sebagai bentuk pembedaan. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang memang masih diperdebatkan mengatakan, "Sumu yauma Asyura wa khaliful yahud wan nasara." Puasalah di hari Asyura dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Fasumu yauman ba'dahu aw yauman qablah. Puasalah di hari sebelumnya atau di hari sesudahnya. Jadi kalau kita mengikuti riwayat hadis ini, ada kesunahan untuk berbeda, dan perbedaan itu menjadi sangat nyata kalau kita puasa sebelum tanggal 10 dan sesudah tanggal 10, itu artinya ada kesunahan puasa 3 hari, 9, 10 dan juga 11 bulan Muharram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.